nggak pakai telur. Oke, kita langsung tanya saja ya sama kakak ini siapa namanya. Oke kakak. Coba kakak perkenalan ya kak. Halo adik-adik, nama aku Anggi. Kalau Anggi namanya adik-adik. Ya, salam kenal buat Kak Anggi ya. Kak Anggi itu siapa ya? Nanti kita cari tahu Kak Anggi itu siapa di sini ya. Oke adik-adik, kita mau kembali beribadah secara virtual. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Kak Melani, Anggi, tetap dalam dan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, Jaga jarak. Dan rajin cuci tangan. untung aja bener ya. Kalau salah tadi kita malu. Oke, ya, kita mau mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita, kitabnya juga boleh disiapkan, buku catatan juga boleh disiapkan, apapun yang diperlukan. Tulis juga boleh nggak apa-apa. Yang diperlukan pada hari ini boleh disiapkan semuanya. Yuk kita mau bernyanyi lagu pembuka yang pertama, Mata Tuhan Melihat. Oke, ayo Bang Adot. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik dan buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, Kakak Melani pernah berbuat jahat tidak? Pernah lah pasti. Apa Kak? Berbuat jahatnya. Ngedorong teman sampai jatuh. Terus iseng narik bangku teman waktu sekolah. Kakak Pera pernah nggak Kakak Pera? Ya jelas pernah lah. Semua orang pasti pernah berbuat jahat ya Kak Melani. Tapi gimana caranya kita mau bertobat? Gimana caranya kita mau tidak melakukan hal tersebut lagi ya kan? Ya, Karena apa betul. Kak Melani? Karena Tuhan melihat loh adik-adik apa yang kita lakukan benar. sesuai sama lagu kita tadi. Tapi coba kita tanya sama Kak Anggi dulu. Kak Anggi pernah nggak ya kira-kira berbuat jahat? Mana tahu belum pernah nih. Pastinya pernah. Kak Anggi juga pernah adik-adik. Pernah ya, semua orang pernah berbuat jahat. Jadi apapun yang kalian lakukan itu semuanya dilihat oleh Tuhan. Jadi harus berhati-hati ya. Apapun yang kita lakukan untuk kalau bisa sih untuk kemuliaan nama Tuhan ya kayak. Kakak juga pernah berbuat jahat, Kakak Melani juga pernah berbuat jahat. Tapi jika kita sudah sudah mempercayai Tuhan, sudah berpengharapan kepada Tuhan, yang jahat-jahat itu kalau bisa Hilangkanlah dari hidup kita. ya seperti itu. Oke, kita mau doa pembuka terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan untuk bernyanyi. Di bawah doa pembuka akan dipimpin oleh Penentuan. Ibadah anak sekolah minggu GKP Tambun dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami.
Lindungilah hamba-hambamu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam anakmu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita mau nyanyi kembali ya lagu kedua. Sebelumnya kakak mau tanya ke Kak Anggi. Kak Anggi ngapain sih di sini? Ya. Buat kadang lagi main-main doang ya kan, lagi penasaran sama kakak guru sekolah minggunya gimana kalau bikin rekaman. Ngapain kan lagi coba dijawab. Harus dijawab nih. Ya iyalah. Ngapain? Motor siapa deh jawabannya? Ya jadi Kak, hari ini Kakak Anggi kesini untuk menemani Kakak Vera, Kakak Melanie untuk beribadah bersama dengan kalian. Kak Anggi di sini juga mau belajar. Direncanakan ada berita bagus ya adik-adik. Guru sekolah minggu kita datang. Hari ini baru Kakak dengarkan keteguhan hati dari Kakak Anggi. Karena sebelumnya juga Kakak dengar jadi guru sekolah minggu, Iya. jadi guru sekolah minggu. Cuma kan Kakak belum bertanya secara langsung, baru dari orang ceritanya. Nah, tadi Kakak pastikan dengan keteguhan hatinya dia menyatakan bahwa dia siap menjadi calon guru sekolah minggu kita yang baru. Yeay! Dan kita baikan lagi nih, kita baikan lagi. Apa Guru sekolah kado? minggunya ditambah 1. Jadi sekarang kita punya 3 guru sekolah minggu, Iya. 1 calon guru sekolah minggu Iya, adik-adik. sebenarnya ada 2, tapi yang satu Yang masih satunya pending. masih goyah imannya. Masih Kalian goyah. pasti kenal mantan sekolah minggu dulu. Iya. Nah, iya. Kalau Temannya Abang Ado pemusik yang waktu itu jadi pemusik juga loh adik-adik. yang hari ini juga bermain kajol. Siapakah dia? Itu nanti next guest star kita undang dia di sini. Nanti kita undang di sini ya. Apa tujuannya dia menjadi guru sekolah minggu ya? Oh iya, Kakak Anggi juga belum. Iya, tujuannya jadi guru sekolah minggu apa kakak? Siapa tahu nanti anak sekolah minggu yang udah jadi remaja atau PP Tertarik kaminya untuk jadi guru sekolah minggu juga. karena kan melayani Tuhan di sekolah minggu ini agak susah, dibilang susah ya memang susah. Dibilang gampang, tidak gampang juga gitu. Apa sih motivasi kakak? Apa sih yang tujuan kakak? Yang pastinya buat Tuhan. Oke, pertama buat Tuhan. Yang kedua, Yang kedua mau mencoba hal baru. coba hal baru. Mantap adik-adik. Ada lagi, Kak? Ada lagi ya Yang kakak? ketiga ya karena aku suka anak kecil. Wow. Kakak lagi suka anak kecil. Pantesan dia suka kami berdua. Kita bukan anak kecil lagi ya kak. Kita udah tua di sisi lain. Aku udah ibu. Oke, ya terima kasih Kakak Anggi. Semoga keteguhan hati Kakak Anggi terus berlanjut, tidak hari ini aja ya Kakak Anggi ya. Seterusnya Ya. di virtual berikutnya atau di sekolah minggu nanti bisa. Ya, adik-adik boleh dibawa dalam doa Kakak Angginya supaya Kakak Angginya tidak melencong apa ya? Tidak goyah, Ya, tidak kesana kesini lagi. goyah ya, tetap di dalam pendiriannya Iya, yaitu iya. menjadi calon guru sekolah minggu. Oke, ya kita mau lanjut Bernyanyi lagi. bernyanyi yang ketiga. Kedua kakak. Ya, Kedua. anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo Ayo, Ado. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, mulut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Oke, sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Oke, terima mahkota ya Kak. Amin ya. Iya, karena anak sekolah minggu dipercayakan sama Tuhan Yesus menjadi
apa? Laskar Kristus ya. Jangan anak sekolah minggu yang dewasa saja mau menjadi Laskar Kristus ya. Ya. Oke, kita mau mengucapkan apa Kak? Hukum Tuhan dulu kali ya Kak ya? Ya, mengucapkan hukum Tuhan. Kak Anggi apa pun tidak? Apa enggak hukum Tuhan? Kakak Anggi kita Kakak Anggi. dulu deh. Kakak Anggi kita denger dulu aja. Oke, hukum tidak usah minta maaf Kak Anggi. Hukum pertama Kakak sampai kelima ya Kak? Ya boleh. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan Allah kita tidak boleh ada Tuhan lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi atau di dalam air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya kau bekerja, pada hari ke-7 ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta akan sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan bersikap loba dan tamak akan sesamamu manusia. yeay, begitu Kak Anggi sendiri ya. Ibu depan ya, bisa ya. Oke, ya. Kita mau nyanyi kembali ya Kakak Melani lagu ketiga, yaitu Hukum kelima judulnya adik-adik. Pernah dengar kan? Ada tuh di sebelum-sebelumnya di video-video sebelumnya. ya, Ada jika loh. kalian mengikuti video YouTube kita, pasti kalian akan tahu loh. Oke, ayo mana? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah tak hukum kelima. Ku kan patu mama, ku kan patu papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Berbakti Tahu? Gimana? Tunggu. Belum lirik. Sorry guys. Udah sampai habis kan? Saya kakak dan adik. Tinggal ending doang udah habis. nama. Kita mau bernyanyi lagu ketiga ya Kak Melani. Iya. Judulnya hukum kelima. Lagu kelima. Video-video sebelumnya kamu boleh cek ya Kak Melani. Tuh. Ayo mana? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah tak Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Kakak, ini punya kakak atau adik tidak? Berapa Banyak. Oh, punya banyak. Wah, lengkap ya kakak Anggi ya. Punya Iya. kakak berapa? Punya kakak 2, punya adik 1. Waduh, banyak ya. Iya. Kakak Anggi sama kakaknya suka berantem tidak atau lebih seringan berantem sama adiknya? Berantem pernah sih. Sama siapa kakak? Sama Lebih sering sama sama kakak. kakaknya. Bagaimana dengan adik-adik? Lebih sering berantem sama siapa? Sama Atau teman? tidak Nggak boleh. Iya, Kakak Anggi, perasaan Kakak Anggi gimana sih setelah berantem?
kakaknya, sama sama adiknya. adiknya. Kira-kira apa yang adik rasakan? Iya. Atau aku senang kak bisa berantem. Dia jadi dia marahin mama gitu. Ya, yang tadi seperti lagu yang tadi kan hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Nah itu hormatilah ayah dan ibumu. Nah kakak ataupun adik kan saudara kita ya kakak. Iya, betul. Nah hukum kelima ini yang diperuntukkan secara khusus yaitu ayah dan ibu. Cuma kalau secara umumnya bisa kakak kamu, adik kamu, saudara kamu. Nah seperti itu ya. Jadi kakak mau tanya lagi, itu kan tadi adik dan kakak. Kakak pernah tidak diomelin sama orang tua kakak? Pernah ya, semua orang pasti pernah dimarahi oleh orang tua. Tapi apa sih tujuan mereka untuk marah-marah? Bukan untuk marah-marah, untuk untuk mengomeli kakak Anggi? Karena sayang. Ya. Karena mau Jadi lebih baik lagi. Iya ya. Jadi adik-adik di rumah, jika adik-adik suka diomelin mama, suka diomelin papa, kalian cross check terlebih dahulu apa sih kesalahan kalian. Nah, sekalian kalian jangan marah, langsung marah, dimarahi orang tua langsung marah. Tidak, kalian diam sejenak, kalian pikirkan apa kesalahan kalian. Setelah itu kalau memangnya kalian salah, segeralah langsung minta maaf. Jangan malu-malu sama orang tua, tidak akan nanti jadi akar kepahitan buat kalian masing-masing. Nanti aku merasa aku ini salah ataupun aku itu benar. Tidak. Jadi didiskusikan terlebih dahulu sama orang tua. Mama, kayaknya pendapat aku tuh benar gini. Nanti dapatlah suatu solusi. solusi bagaimana caranya jika kejadian tersebut misalnya masalah tersebut terulang lagi ke depan. Jadi seperti itu ya adik-adik, terus komunikasi dengan orang tua ya. Bagaimanapun sebagus-bagusnya ataupun sejelek-jeleknya orang tua, itulah tetap orang tua kita ya, sampai kapanpun mereka yang menemani kita ya. Memang bisa kamu waktu kesusahan minta tolong sama orang lain, bisa sih, cuma kan ada batasnya juga. Orang Cuma sebentar itu juga. Iya, orang langsung membantu. Iya betul. benar, itu dia. Tapi kalau orang tua sampai kapanpun pasti akan menolong kamu, karena kakak sudah merasakan ya, kakak sudah menikah, tetap dibantu sama orang tua walaupun udah pisah rumah, sudah beda keluarga, tapi tetap orang tua tetap membantu kakak Vera di dalam ya apapun lah, misalnya dalam menyayangi anak kakak Vera itu bantuan juga ya. Iya ya. Jadi buat adik-adik, hormatilah ayah dan ibu kalian, sayangi kakak, sayangi adik dan keluarga-keluarga yang lainnya. Ya, oke, kita mau pengakuan iman rasuli dalam sikap tegak. Jangan goyang-goyang, jangan pegang apapun, karena kita harus dalam posisi yang siap. Oke, yuk kita mulai 1, 2, 3. Aku Akulah percaya yang percaya pada Allah, Bapa Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau menyanyikan Mau firman kayaknya kan? Atau kita firman. mau ada sharing? Hah, kita sharing sama firman hari ini kak? Sama saja sebenarnya. Oke, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru sekolah minggu yang baru. siapa itu? Siapa yuk hari ini bisa nebak kak? Oke, Nanti Sudah ya. disebutkan. Belum. Sudah. Kita belum sebutin namanya. Sudah. Oh iya betul lupa. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu lagu yang Yang minggu lalu lagi ya diganti. iya, supaya kalian Ingat-ingat ya. terus. Ya. Ayo.
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Ado. Bang Ado, firman hari ini. Halo adik-adik. Waduh, pertama kali ini kan ketemu Abang Ado. Kaget gak? Masih tetap ganteng kan? Oke, sebelum kita mulai sharing kita pada hari ini, ayo kita berdoa dulu yuk. Ikutin ya. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat mengikuti sharing pada hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mulai sharingnya, kita buka Alkitab kita di Amsal 1 ayat 8. Sebelumnya Amsal itu perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Coba kalian jawab. Nah, jawaban yang benar, Amsal itu perjanjian lama. Buat adik-adik yang jawab perjanjian lama, mantap. Tapi buat yang masih salah, waduh, nggak apa-apa leh. Yang penting nanti belajar kitab lagi ya. Oke. Ayo kita baca Amsal 1 ayat 8. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ayo loh. Di sini siapa yang kalau misalnya diajarin sama bapaknya, misalnya matematika susah banget, wah, misalnya diajarin bahasa Indonesia, bapak mah nggak kayak guru aku nih pinter ngajarinnya kayak gini, waduh, siapa tuh kayak gitu. Terus siapa juga yang kalau misalnya disuruh mamanya beli bawang, misalnya, aduh beli bawang, nggak lagi main Mobile Legend, waduh, Abang Ado begitu sih. Tapi siapa di sini juga kalau misalnya disuruh nyapu sama mamanya, bentar lagi nonton drama Korea nih, seru banget. Waduh, Kim Jong Un-nya lagi ganteng-gantengnya. Waduh, siapa nih yang kayak gini nih? Waduh, gawat nih adik-adik. Orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia. Misalnya presiden. Kalau presiden kan punya wakil presiden. Nah, misalnya presiden sekarang itu Bapak Jokowi, wakil presidennya Pak Maruf Amin kan. Nah, kalau misalnya Tuhan di surga, wakilnya di dunia itu ya bapak sama mama kita. Jadi kalau misalnya kita ngelawan bapak mama kita, wah, itu sama aja kita ngelawan sama Tuhan adik-adik. Kalau misalnya ngelawan Tuhan, apa akibatnya? Pertama, dosa bisa masuk neraka. Waduh, neraka itu kan serem banget ya. Nah, kalau misalnya kita sering ngelawan juga nih, nanti kita nggak dapat uang jajan. Wah, itu berat banget loh adik-adik. Abang Ado pernah nggak dikasih uang jajan 1 minggu? Waduh, nangis-nangis. Terus nanti kalau misalnya ngelawan orang tua juga, nanti dijauhin. Dijauhinnya gini, malas main sama Betsy misalnya. Malas main sama Betsy. Orang tuanya aja dilawan, apalagi kita. Digituin misalnya gimana? Ayo loh, nanti nggak punya teman lagi loh. Susah nanti, gak ada yang ngajakin main lagi. Terus kalau misalnya adik-adik di sini siapa yang kalau misalnya pulang dari mana-mana, misalnya dia pulang dari mainnya disuruh mamanya pulangnya maksimal jam 6, tapi malah pulangnya jam 8. Wah, pulang-pulang mamanya marah, dia ikutan marah. Ya udah sih mah, gak apa-apa, orang masih jam 8 ini. Wah, siapa nih adik-adik? Kalau misalnya masih ada yang kayak gitu, anak sekolah minggu di GKP Tambun ini, kecewa banget. Masalahnya kan juga sekarang lagi musim pandemi corona nih, jadi kita tuh harus jarang-jarang pergi keluar-keluar kayak adik-adik. Mendingan kita di rumah nyapu ya kan, belajar, terus main game, tapi main gamenya jangan berlebihan juga. Terus nonton drama Korea juga boleh, nonton film juga boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, Tuhan Yesus juga ngasih tahu nih dalam Efesus 6 ayat 1. Efesus itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Benar, perjanjian baru. Oke, ayo kita buka.
Ayo, Bang Adi baca ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taatlah. Kalau misalnya sudah pulang jam 6, pulanglah jam 6. Kalau misalnya bapaknya lagi nyuruh buat pergi ke warung, pergi aja ke warung. Kan nggak capek-capek banget. Misalnya kita disuruh belajar nih, ya udah belajar aja. Bapak sama mama kita itu udah bayar mahal-mahal adik-adik buat biayain kita. Masa kita malas-malesan belajarnya? Lagian juga kan sekarang di rumah, tinggal buka HP, pasang muka, belajar deh. Lalu Abang Ado ada lomba buat adik-adik semua. Kalau adik-adik bisa mengisi Google Form yang Abang Ado kasih di link deskripsi, adik-adik kalau misalnya ceritanya bagus, kalau misalnya jawaban-jawabannya keren-keren, Abang Ado kasih pulsa. Ayo, siapa yang mau nih? Kalau misalnya adik-adik jawabannya bagus, dapat pulsanya makin banyak. Wih, tapi Abang Ado cuma milih satu juara doang. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen dapat pulsa, harus bagus jawabannya. Oke, Abang Ado taruh link Google Form-nya di bawah, diisi ya. Oke, sekian sharing dari Abang Ado. Kiranya kita anak-anak sekolah minggu dan anak-anak dari orang tua kita bisa lebih menghormati orang tua, bisa lebih mencintai orang tua, bisa lebih sayang lagi pada orang tua, dan bisa lebih terbuka lagi pada orang tua kita. Abang Ado juga sering lawan sih sama orang tua sebenarnya. Misalnya disuruh jangan main game, malah main game juga. Disuruh jangan keluar rumah, malah keluar rumah juga. Tapi Abang Ado tetap sayang sama orang tua Abang Ado, walaupun sering dimarahin, sering dicubit, sakit. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan demi kebaikan kita. Ini foto-foto Abang Ado sama orang tua Abang Ado. Gimana? Keren kan? Oke deh, kita sudahi sharing kita pada hari ini. Kita berdoa. Ikutin lagi ya doanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sharing dari Abang Ado. Kiranya ya Tuhan, kami dapat mengaplikasikannya, kami dapat melakukannya, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan, mari kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan bagi kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.